Banjir dan longsor yang melanda Kudus, Jawa Tengah menewaskan 3 warga, termasuk seorang bocah berusia 5 tahun. Sebelum ditemukan tewas, bocah tersebut dilaporkan hanyut dan hilang di anak Sungai Perak, Desa Gondang Manis, Kecamatan Bay pada Minggu 11 Januari 2026 sore. Sementara itu, satu warga lainnya tertimpa dinding toko sembakonya yang roboh diterjang material longsor di Dukuh Kambangan, Desa Menawan, Kecamatan Gebok. Selengkapnya mengenai informasi banjir dan longsor di Kudus ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jateng Rifki Gozali. Selamat siang Rifki, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di Kudus? Apakah air sudah mulai surut atau masih menggenang di sana? Baik, terima kasih Siska. Untuk saat ini kondisi bencana banjir di Kabupaten Kudus, kondisi air masih stuck ya sejak tadi malam. Data yang kami dapatkan dari BPBD Kabupaten Kudus mencatat sedikitnya ada 16 desa yang terdampak banjir. 16 desa tersebut terdiri atas atau tersebar di 16 di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Medopo, Kecamatan Betulo, Kecamatan Bae, Kecamatan Kaliwini, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Kudus Kota. Sampai saat ini banjir masih menggenang dengan ketinggian rata-rata seluruh orang dewasa. Bisa. Baik, lalu terkait dengan korban tewas, total ada 3 orang yang meninggal dunia akibat peristiwa banjir dan juga longsor di Kudus ini. Lalu bagaimana kronologi peristiwa yang dialami oleh mereka, Rifki? Baik, terima kasih Siska. Untuk saat ini tercatat ada 3 korban akibat bencana yang terjadi di Kabupaten Kudus. Satu korban yaitu seorang wanita berusia sekitar 50 tahun. Dia merupakan korban meninggal akibat terkena material longsoran. Saat itu korban sedang berada di dalam toko sembako miliknya dan tidak tahunya tebing yang ada berada di belakang tokonya runtuh dan mengenai tembok belakang tokonya hingga akhirnya korban terhimpit tembok dan kusen pintu. Korban tersebut merupakan warga RT 5 RW 5 Dukuh Kambangan, Desa Menawan, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Perlu diketahui ternyata Desa Menawan ini merupakan salah satu desa yang rawan longsor karena memang posisinya berada di lereng Gunung Muria. Kemudian untuk korban berikutnya yaitu seorang pemuda berusia 27 tahun yang hanyut di sungai di kawasan Desa Bajen, Kecamatan Bae. Saat itu dia sedang berenang atau mandi bersama saudaranya di sungai, tidak tahunya di saat yang bersamaan terjadi peningkatan debit air sungai hingga akhirnya yang bersangkutan hanyut dan belakangan berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Kemudian korban yang ketiga yaitu seorang balita warga Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Maksud kami seorang bocah berusia 5 tahun warga Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus yang juga hanyut. Sebelumnya ia bermain air saat hujan, tidak tahunya dia terseret aliran yang ada di selokan pada sehari yang lalu dan belakangan barusan tadi ditemukan oleh tim SAR gabungan di jarak sekitar 2 km dari tempat pertama bocah berusia 5 tahun tersebut hanyut. Siska. Baik, kemudian ada beredar di media sosial ada sebuah video yang menampilkan mobil terseret arus sungai saat banjir di Kudus juga. Lalu bagaimana kronologinya dan juga apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, Rifki? Baik, untuk mobil hanyut setelah kami konfirmasi memang benar mobil tersebut yaitu mobil Grand Livina milik warga Dukuh Randu, Desa Kedung Sari, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Saat kami konfirmasikan ke Kapolsek Kudus AKP Siswanto, dia membenarkan peristiwa tersebut bahwa mobil tersebut milik warga bernama Suaib. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu atau kemarin dan belum diketahui sampai saat ini apakah sudah ditemukan atau belum. Kami juga sudah berusaha mengonfirmasi ke kepolisian setempat. Saat itu hujan deras mengguyur dan kebetulan pemilik mobil tersebut rumahnya bersebelahan persis dengan aliran sungai. Di saat yang bersamaan debit air meningkat dan
menghanyutkan kendaraan milik atas nama Sueb tersebut. Baik, Rifki, banjir ini juga turut dialami oleh sejumlah wilayah di kawasan Pantura. Apakah untuk banjir Kudus juga ikut berdampak pada jalur Pantura? Untuk jalur Pantura sendiri di Kabupaten Kudus, tepatnya di Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus, tergenang banjir sekitar 50 cm. Akibatnya jalur Pantura macet lebih dari 4 km. Pantauan kami di lokasi, jumlah kendaraan memelankan laju kendaraan mereka karena memang selain banjir di saat yang bersamaan juga ada ekskavator yang separuh bahu jalan Pantura itu tertutupi karena ekskavator tersebut digunakan untuk mengeruk tumpukan sampah yang ada di Sungai Dawe sebagai penyebab dari melimpasnya air dari sungai yang menggenangi jalur Pantura. Sampai saat ini informasi atau dari pantauan kami jalur Pantura masih macet. Sementara itu pihak kepolisian sejak tadi pagi juga mengatur arus lalu lintas karena mereka memberlakukan skema buka tutup di jalur Pantura Kudus Pati ini agar kedua arah bisa tetap berjalan dan harapannya memang kemacetan bisa segera terurai. Baik, lalu apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk penanganan banjir Kudus kali ini, Rifki? Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan menggerakkan seluruh stakeholder mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, relawan, kepolisian dan TNI. Untuk penanganan banjir karena melimpasnya atau meluapnya aliran sungai karena tumpukan sampah, pemerintah Kabupaten Kudus sudah menerjunkan sebelah ekskavator untuk mengeruk tumpukan sampah di sungai. Kemudian untuk titik-titik longsor yang ada di desa-desa yang letaknya di lereng Gunung Muria juga sudah disiagakan tim gabungan untuk melakukan evakuasi atau pembersihan material longsor yang sempat menutup jalan atau menutup akses warga. Bisa. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng Rifki Gozali melaporkan terkait dengan update berita banjir dan longsor di Kudus, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Mas, tadi peristiwa ini terjadi sekitar jam berapa, Mas? Peristiwa ini terjadi sekitar kurang lebih jam 1 siang. Saya dipanggil sama tetangga, dibilangnya ada longsor, korban terhimpit tembok bangunan. Setelah itu kami bertiga berusaha menolongin korban, soalnya terhimpit bahan bangunan tadi. Berusaha semaksimal mungkin, ternyata korban tidak tertolong. Tadi sudah berusaha mau dibawa ke rumah sakit tapi sudah enggak ada nyawa. Sebelum kejadian di tempat, Mas? Iya, meninggal. Kalau kondisi pada saat itu seperti apa, Mas? Kondisi korban? Kondisi cuaca? Kondisi cuaca saat itu hujan lebat sekali memang. Ada suara apa, Mas, sebelum peristiwa mungkin? Sebelum peristiwa terjadi, kata si bapak suami korban, ada suara gemuruh, batu sudah pada jatuh, tapi si istri tadinya sudah keluar. Terus kata si istri masuk lagi ambil tas, tapi belum sampai di luar sudah kejadian itu. Ada berapa orang, Mas, saat kejadian? Saat kejadian itu cuma suami sama istri saja. Tapi itu ya kan ya. Jam setengah satu.
Sebuah mobil milik warga ikut hanyut terbawa arus banjir Sungai Setro, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Minggu 11 Januari 2026. Mobil Grand Livina tersebut diketahui milik warga Dukuh Ngerandu, Desa Kedung Sari, Kecamatan Gebok, bernama Shuaib. Detik-detik terseretnya mobil terekam dalam video amatir warga yang kemudian viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak mobil terbawa arus kencang sungai hingga nyaris tak terlihat. Kapolsek Gebok AKP Siswanto saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa terjadi saat debit air di Sungai Setro meningkat seiring hujan deras. Adapun rumah Shuaib sendiri berada di bantaran Sungai Setro. Saat itu, Shuaib tengah berada di dalam rumah bersama sang istri. Tak lama, Shuaib mendengar suara gemuruh dari arah sungai di samping rumah. Saat dilihat, debit air sudah meningkat. Tiba-tiba aliran sungai meluap hingga menggenangi rumah korban setinggi 1 meter dan menghanyutkan mobil yang terparkir. Shuaib dan istrinya sempat berusaha menyelamatkan kendaraan tersebut, namun derasnya air membuat mereka tidak sanggup. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski begitu kerugian ditaksir mencapai 90 juta rupiah. Mobil Kelly. 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 Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.